Saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Sekian puluh persen cuma gunting pita, datanya mana? Logika berpikirnya itu sudah kacau. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Ya nanti kita lihat saja. Ya saya sih nggak akan tinggal diam. Kita lihat aja nanti. Kalau nggak siap memaparkan data, sudahlah. Daripada mempermalukan diri sendiri. Biarin aja lah orang-orang itu. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Apa ada bukti? Buktinya apa? Buktinya apa? Kan nggak ada buktinya sampai sekarang. Datanya mana? Jangan cuma asal bicara cuma gunting pita dan sebagainya. Datanya mana? Datanya mana yang cuma gunting pita itu? Ya saya nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Tanya aja sama yang menuding saya. Infrastruktur pun seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah, dan mencakup semua sektor, bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol. Saya mengerti AHY tidak pernah menduduki jabatan publik sedikit pun. Jadi kalau dia tidak mengerti bagaimana membaca anggaran, bagaimana membaca presentasi perkembangan infrastruktur dibangun, ya wajar saja. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka belusukan ke sejumlah kampung di Solo, Jawa Tengah. Gibran menemui warga untuk mengantarkan sertifikat tanah secara langsung. Jadi jebres sempat. Ya, kalau ada yang keluar ya tak bagikan langsung. Gibran menemui warga di wilayah Kelurahan Jebres dan Gibran mengantarkan 7 sertifikat tanah yang merupakan program daerah agraria di mana pemerintah menggratiskan pembuatan sertifikat tanah. Kalau menurut saya lebih bermasyarakat ini Pak, langsung itu lebih senang, lebih terasa gitu Pak, antara pemimpin dan masyarakat. Demokrat ingin menyampaikan pendapat. Rakyat yang saya temui di kota-kota, di bandara, di restoran, di tempat fitness, Saya ngebayangin ya gimana konsepnya belusukan di tempat fitness. Ini belusukan model apa ini? Aduh. Saya orang lagi fitness. Bagaimana pendapat Bapak perekonomian hari ini? Oh gini Pak, saya merasa kesulitan. Belusukan di tempat fitness, ya mungkin gitu ya. Orang lagi angkat beban, ditanya soal BLT. Salam pembaharuan. Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut pembangunan infrastruktur yang diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di periode pertama hampir sebagian besar pembangunan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10%, tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY. Begitu ucapnya dalam Rapimnas Demokrat di JCC Jakarta Pusat pada Kamis 15 September 2022. Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka membalasnya dengan candaan tapi nyelekit. Anak dari Presiden Jokowi itu memposting susunan panitia acara pernikahan Kaisang. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, panitia pernikahan secara resmi dibentuk. Ketua panitia Kaisang, sekretaris Kaisang, bendahara Kaisang, dokumentasi Kaisang, konsumsi Kaisang, keamanan Kaisang, among tamu Kaisang, matur nuwun. Jelas, Wali Kota Solo ini sedang menyindir AHY. Gibran seolah-olah sedang meresmikan suatu acara dengan menggunting pita. Seperti yang dituduhkan AHY kepada Presiden Jokowi, yang bisanya cuma gunting pita. Sementara itu, pegiat media sosial John Sitorus menyarankan AHY untuk belajar kepada Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, yang tak pernah membawa nama ayahnya, Jokowi, saat berpidato. Mas Agus Harimurti Yudhoyono, coba deh belajar sama Mas Gibran.
Saat kampanye Pilkada Solo, beliau nggak pernah sekalipun bawa-bawa nama bapaknya sebagai modal mengalahkan lawan politiknya. Ucapnya dikutip pada Sabtu 17 September 2022. Padahal, kata dia, di era Jokowi lah Solo benar-benar maju luar biasa, bahkan dapat gelar wali kota terbaik dunia. Lucunya lagi, Agus Yudhoyono malah mengklaim 80% infrastruktur era Jokowi dibangun SBY, ujarnya. Lanjut dia mencontohkan jalan tol era Jokowi 1.900 km dalam waktu 7 tahun saja. Sedangkan SBY 10 tahun cuma bangun 193 km saja. Ini artinya performa Jokowi 10 kali lipat SBY, tambah John Sitorus. Mas Agus Yudhoyono membandingkan karya pembangunan Jokowi dengan SBY itu sebuah blunder memalukan. Lanjutnya, lebih jauh dia menyebut SBY bahkan memarahi Jokowi ratusan infrastruktur yang mangkrak. Mestinya Anda malu karena SBY dan mangkrak itu adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Lalu Agus Yudhoyono harusnya ngapain dong? Ungkapnya. Dia juga menyarankan AHY mengkampanyekan ide-ide dan gagasan pribadinya sebagai calon pemimpin bangsa. Berikan ide-ide inovatif dan aktif kolaborasi. Pemimpin tak boleh hanya sekedar pidato di depan mimbar. Jual ide Anda, bukan jual kegagalan SBY, tuturnya. Di sisi lain, dia memuji Gibran yang telah membawa Solo Mejeng ke Paris, memfasilitasi para UKM. Selain itu, sukses membawa Solo sebagai tuan rumah ASEAN Para Games 2022 dan membawa Solo sebagai kota pembangunan terbaik 2 tahun 2022 serta kota paling toleran 2022. Baru-baru ini, Gibran juga sukses menyelenggarakan Trade Investment and Industry Working Group Presidensi G20 Indonesia 2022 di Solo, pujinya. Tahun depan, Solo juga salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 dengan segala kesiapan dan standar FIFA. Kamu kapan, Mas Agus Yudhoyono? Tandasnya. Sementara itu, Sekretaris Menteri Sekretariat Negara Waldo Maldini menjawab sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY soal pemimpin yang meneruskan proyek pembangunan infrastruktur dengan sekedar gunting pita. Waldo Maldini menegaskan semua kepemimpinan di Indonesia harus berkelanjutan. Hal ini agar proyek pembangunan yang telah berjalan di kepemimpinan sebelumnya tidak berhenti atau mangkrak begitu saja. Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki berkelanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat jalan. Memang bernegara begitu bukan? Kata Waldo kepada wartawan pada Sabtu 17 September 2022. Kendati begitu, dia mempersilahkan AHY menyampaikan pendapatnya dan pandangannya soal pembangunan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Waldo menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam hal infrastruktur juga berkat kontribusi masyarakat. Silahkan berpandangan seperti apa, ini negara demokrasi. Setiap warga berhak punya penilaian. Keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya karena beliau, tapi juga dukungan dan kontribusi rakyat, ucap politikus PSI ini. Waldo menyampaikan bahwa semua yang dikerjakan pemerintahan Jokowi saat ini untuk mensejahterakan rakyat, bukan hanya untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, ataupun mencari tepuk tangan masyarakat. Tentunya, kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan buat tunjukkan siapa yang paling hebat, tutur dia. Kecuali memang yang dicari memang tepuk tangan. Ya silakan saja, tutup Waldo.